Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menegaskan kepada seluruh kader Partai Gerindra agar senantiasa selalu berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara sebelum ajal menjemput mereka. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara taklimat Ketua Dewan Partai Gerindra bertajuk Kompak Bergerak Berdampak yang dihelat di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Dalam taklimatnya, Prabowo mengimbau kepada semua kader Partai Gerindra yang kini telah menjabat di level eksekutif hingga gubernur dan bupati agar tidak takut berbuat yang baik dan juga terbaik untuk bangsa dan juga negara. Menurutnya lebih baik berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia yang sejahtera hingga dikenang karena keberhasilan atas program-program kebijakan pemerintah yang berdampak kepada rakyat. Ini warisan Bung Syahrir, saya yakin kita nggak usah takut. Lebih baik kita berbuat yang terbaik. Gajah meninggalkan gading. Harimau meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Lebih baik kita dikenang membela rakyat, dikenang membawa Indonesia sejahtera, dikenang memberi makan semua anak-anak dan ibu-ibu hamil seluruh Indonesia. Itu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhammad Iskandar resmi menutup Musabaqah Qiratul Kutub Nasional atau MQKN 2025. Caimin mengapresiasi penyelenggaraan Musabaqah Qiratul Kutub Nasional atau MQKN 2025 yang digawangi Forum Percepatan Transformasi Pesantren yang diikuti peserta dari berbagai daerah mampu melahirkan calon ulama baru dan intelektual baru. Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan melaporkan Rismon Sianipar dan kawan-kawan ke polisi karena dinilai melakukan fitnah dan hoaks. Andi Azwan menyebut fitnah dan juga hoaks yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Buntut penyebaran fitnah dan hoaks, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar, Michael B. Sinaga, dan Janes Siahaan ke Polres Jakarta Selatan. Ia menyebut fitnah dan hoaks yang ditujukan kepadanya sebagai pembunuhan karakter. Andi Azwan menyangkal menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK seperti tuduhan yang dilayangkan Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Siang ini tadi saya sudah di dalam untuk meneruskan pelaporan saya terhadap 3 orang, ya Rismon Sianipar, kemudian Michael B. Sinaga, dan juga Janes Siahaan terhadap tuduhan mereka kepada saya sebagai tersangka TPPU kasus dari Immanuel Ebenezer, ex-Wamenaker, dan juga ada satu lagi tuduhan itu mengenai PKI kepada saya itu. Dan ini alhamdulillah sudah diterima oleh Polres Jakarta Selatan dan sudah ada laporannya di sini. Dan kita akan kawal terus untuk menindaklanjuti atas tuduhan mereka. Sebelumnya beredar di media sosial, Andi Azwan dikabarkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang di KPK. Nama Andi Azwan juga disebut ikut terseret kasus yang menjerat mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Sementara KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam 3 klaster perkara korupsi. KPK menetapkan Bupati Ponorogo periode 2021-2030 Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan jabatan, suap pengerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan gratifikasi di lingkungan pemerintah Ponorogo. Selain Sugiri, KPK juga menetapkan Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo, yakni Yunus Mahatma, Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, dan pihak swasta rekanan RSUD Sucipto.
Kemudian kasus ini bermula saat Yunus Mahatma mendapatkan informasi dirinya akan diganti dari posisi Direktur RSUD oleh Bupati Sugih. Kemudian Yunus menyiapkan uang 1,25 miliar rupiah untuk mengamankan jabatannya. Uang suap ini diserahkan melalui Sekretaris Daerah Agus Pramono. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YWM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YWM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YWM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YWM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Pemirsa, guna menghadapi kontestasi politik 2029, Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap Partai Perindo terus memperkuat struktur partai di daerah. Penguatan struktur ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas organisasi guna menjalankan program dan kesiapan partai jelang pemilu tahun 2029. DPD Partai Perindo Kota Bandung sukses menggelar rapat koordinasi daerah terkait pembentukan struktur organisasi. Rakorda yang bertempat di kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat ini merupakan bagian dari konsolidasi organisasi untuk mempercepat pergerakan partai di tingkat DPC dan DPRT. Konsolidasi DPD Perindo Kota Bandung ini diharapkan diikuti DPD-DPD lain di Jawa Barat guna mematangkan struktur partai jelang verifikasi pada pemilu 2029 mendatang. Mudah-mudahan dengan konsolidasi organisasi ini, DPD Perindo Kota Bandung bisa menguatkan kembali struktur organisasi, kemudian juga bisa membuat stabilitas organisasi sehingga nanti bisa melaksanakan program dan kesiapannya dalam menjelang pemilu 2029. Saya harap kepengurusan yang baru ini bisa lebih solid, bisa lebih kompak, dan saya sangat berharap kader-kader yang pengurus yang ada sekarang ini menjadi kader-kader yang militan. Karena menurut saya itu adalah kunci keberhasilan dari sebuah partai politik. Kuatnya soliditas dan kekompakan mengurus menjadi energi bagi partai yang dipimpin Angela Tanusudibio dalam meraih kemenangan pada pemilu 2029 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Syandika, iNews melaporkan.